Jadi pelaksanaan Festival Tahaput itu ada dua kegiatan. Pertama itu adalah kegiatan terkait dengan festival. Itu ada yang dilaksanakan oleh pihak IO, Gelorakan Suara. Itu yang melaksanakan sejak dari pembukaan, malam pelaksanaan pentas seni dan sebagainya sampai malam penutupan 10 malam kurang lebih. Itu dilaksanakan oleh PT Gelorakan Suara. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan bazar, ya, bazar dan pameran. Ini dilaksanakan oleh PT Sinergi Kita Bersama. Ya. Dua proses ini kita laksanakan berdasarkan aturan, ya, melalui proses kerjasama yang diawali dengan pemilihan atau seleksi atau pitching, dan itu sudah kami jelaskan dan diatur dalam aturan. Jadi melalui proses pitching itu didapatlah untuk dua kategori tadi, ya, dua pelaksana, yaitu festival atau produksi itu oleh PT Gelorakan Suara dan bazar itu oleh PT Sinergi Kita Bersama. Itu yang pertama. Nah, untuk Gelorakan Suara ini memang ada anggaran pemerintah yang masuk sebesar 670-an juta, ya, selama 10 malam dengan biaya produksi dan sebagainya. Silakan untuk kita sama-sama sudah saksikan, sudah rasakan, sudah melihat langsung. Sedangkan untuk promotor bazar atau pameran, ya, itu yang dilaksanakan oleh PT Sinergi Kita Bersama, mereka tidak ada anggaran pemerintah yang masuk ke sana. Ya. Justru mereka kita wajibkan untuk membayar PAD. PAD yang diatur adalah berdasarkan perda provinsi, ya, hanya di batas lapangan Merdeka. Itu besarannya itu nggak salah kita 7 juta sehari dan sudah per hari, ya. Jadi kalau 10 hari itu kurang lebih 70 juta. Dan ini sudah dibayar sebelum perhelatan itu dimulai dari pihak Sinergi sebesar 8 juta per hari kali 10 hari 80 juta. Kenapa? Tawaran mereka tuh seperti itu pada saat proses seleksi pitching, ya, dari dokumen mereka. Nah, kemudian kenapa kita memilih antara lain inovasi-inovasi mereka itu, ya, seperti saya jelaskan, ada tempat WC umum, ya, beberapa sudah disiapkan. Kemudian masalah kebersihan sampah, mereka punya tenaga relawan yang dibayar mereka tentunya, dan proses pengangkutannya ini dari pihak mereka itu langsung berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota. Sudah dibayar mereka tuh kurang lebih 13 hari menjelang hari pembukaan sampai 2 hari setelah penutupan. Itu langsung ke pihak Dinas Kebersihan Kota. Kemudian selain itu inovasi mereka adalah ada musola di dalam area bazar itu sudah ada. Selain itu tempat disabilitas, ya, saudara-saudara kita yang ada berkebutuhan khusus itu diberikan space khusus untuk pameran dan berusaha lah, ya, ada tenda yang diberikan. Kemudian ada tempat cas HP recharging, itu kan sudah dilihat dan banyak masyarakat menggunakan. Tempat wudhu yang bisa diminum langsung airnya. Nah, jadi beberapa inovasi inilah menjadi keunggulan yang menurut kami kenapa sampai kita melakukan seleksi itu bobotnya lebih besar ke Sinergi Kita Bersama. Nah, kalau soal transparansi, saya pikir kami pun sudah melakukan audien dampingan hukum ini berkali-kali dengan pihak Datum Kejati, dan kami pun selalu diberikan masukan, saran, serta kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait hasil pelaksanaan. Terdata 132.000 pengunjung sejak mulai sampai malam penutupan, ya, sampai hari terakhir, ya, 132.000 pengunjung. Mereka punya punya alat untuk menghitung itu, dan kami memang melakukan kerjasama sebelumnya untuk minta bantu menaikkan bandwidth supaya tidak lemot lah sinyal di situ. Alhamdulillah itu. Nah, 3 malam terakhir itu kondisi ketika Tahaput itu sudah masuk ke area, ya, dari Simpang Kebun Ros Unihas itu sudah terobit gitu. Jadi perlu lagi penambahan personil pengamanan dan lain-lain ke depan. Banyak yang kita perlu evaluasi.
Yang kedua tentunya evaluasi pelaksanaan terkait penertiban dan parkir mungkin ya. Kita tidak ingin ada laporan-laporan pungli walaupun itu bukan ranah kami kan. Ya, kita selalu melakukan sosialisasi ke pihak-pihak ya, baik para pelaku seni, budaya, UMKM, ekraf itu di IG. Justru 3-4 bulan sebelum pelaksanaan itu kita sudah gaungkan melalui partisipasi dan sebagainya itu. Nah mungkin ke depan harus dipercepat lagi mungkin dan akan semakin intens gitu. Karena memang saya akui betul 3 malam terakhir itu luar biasa crowded dan ini cepat bikin kita cemas juga kalau banyak tadi. Alhamdulillah laporan-laporan yang itu hampir tidak ada ya, yang perkelahian yang apa sebagainya itu alhamdulillah. Atau tidak ada laporan kehilangan ya. Kalau anak tercecer umumlah itu setiap malam tuh 10 sampai 20 orang itu, tapi tidak sampai 1 jam udah, karena kita sudah siapkan posko pengamanan. Masalah budayanya Bang, tapi kami khusus promosi bazar, bagian promotor bazar. Ya. Apa tanggapan Bang Seno terkait kegiatan promosi bazar? Ternyata memang luar biasa Tabot. Tabot ini satu buah event yang 33 tahun saya berdiri di Bengkulu, lahir di Bengkulu. Sampai dengan saat ini baru tahun pertama saya menyentuh Tabot untuk full ikut serta di dalam kegiatan ini. Walaupun basicnya kami juga event organizer. Jadi menurut kami memang budaya dan festival yang memang harus setiap tahun kita gaungkan. Bisa mengundang 132.000 penonton atau pengunjung dalam 10 hari itu sangat luar biasa. Jadi ada 13.000 penonton per hari. Konser aja belum pernah ada segitu. Ya kalau nggak selesai kami tidak dinilai tidak baik sama itu Bang, sama pemerintah. Dalam proses pelaksanaan sendiri Bang Seno, berapa menghabiskan pembiayaan? Total produksi seperti yang saya sebutkan di seluruh media itu adalah 2,1 M. Dan itu menurut kami adalah nilai yang cukup fantastis, nilai yang juga tidak sedikit, tidak kecil juga. Dan banyak teman-teman masyarakat juga yang memang tidak percaya kalau memang kami mengeluarkan nilai segitu. Dan alhamdulillahnya setelah ini selesai dilaksanakan, kalau bahasa kami boncos banget. Jadi yang kami dapat adalah pelajaran, karena mata kuliah promotor ini nggak bisa 1-2 kali. Dan alhamdulillah saya dapat satu mata kuliah yang baik di tahun ini ya, boncos di kurang lebih 300 loh. Boncos artinya Rugi. Di 300 itu. Ada peran serta dari sponsor lain dalam proses. Nah, ini juga yang kami sayangkan sebenarnya. Tapi balik-balik lagi Bang, kalau misalnya kita berbalik ke tahun lalu. Tahun lalu itu sponsorship alhamdulillah cukup lumayan. Tapi di tahun ini tidak ada satupun sponsor yang masuk di kami. Beda dengan support Bang ya. Support itu adalah perusahaan yang mensupport secara barang. Mas, saya bantu make up ya si talent-talent, itu support Bang. Tapi kalau sponsor berupa fresh money. Nah, itu yang masuk ke kami nilainya cuma 6 juta. Itulah Bank Bengkulu dengan memasang umbul-umbul kurang lebih 100 sampai dengan 150. Ada bantuan dari Bank Indonesia kabarnya? Tidak ada. Bank Indonesia tahun lalu itu mengerjakan 800 sekian supportnya, tahun ini tidak ada. Kecuali mereka membeli tenan ya, karena memang mereka instansi atau lembaga vertikal Pak. Ya. Artinya dalam kegiatan ini pihak dari Sinergi rugi? Iya, sangat rugi Bang. Terus dengan kerugian ini kira-kira bikin kapok nggak? Saya sudah pernah mengerjakan event Dewa 19 kemarin di sini. Kalau dibilang rugi hanya BEP. Ya, itulah manis pahitnya promotor, Bang. Promotor beda dengan event organizer. Event organizer itu bekerja dengan invoice atau sudah surat perjanjian atau SPK yang sudah kita tanda tangani, atau PO lah Bang ya. Tapi promotor no PO, untung rugi berada di promotor. Ya, dan itu ya tidak kapok ya. Harusnya jangan kapok untuk kemajuan Bengkulu Bang ya. Apa kira-kira
strategi kedepannya agar kegiatan Festival Tabot itu lebih baik menurut dari sponsor promotor ya? Seperti yang sudah kami berikan laporan juga ke pihak Dinas Pariwisata. Kami sangat ingin masyarakat dan juga pemerintah khususnya itu mengkaji lokasi-lokasi lain yang mungkin cukup baik atau mungkin jauh lebih baik untuk bisa dikerjakan di tempat yang lain. Contoh misalkan STQ. STQ itu masih punya ballroom STQ, masih punya lapangan STQ yang luar biasa, lahannya juga cukup luar biasa. Contoh kedua ada sport center. Kenapa tidak difikirkan? Itu salah satu. Kira-kira itu langkah ini. Kalau untuk promosinya sendiri, Kalau untuk promosi Bang, di tahun ini menurut kami promosi sudah sangat jauh lebih baik. Karena selama Tabot itu ada, baru tahun ini Festival Tabot itu ada Instagram. Ini juga Bang, salah satu goalsnya kami mempromosikan Tabot itu bukan dari umur 40 ke atas. Tapi bagaimana umur 10 sampai dengan 25 itu tahu tentang Festival Tabot. Itu target kami Pak. Kenapa kami lebih marak untuk komunikasi atau berinteraksi dan promosi itu di Instagram. Seperti itu. terima kasih.